Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan ibadah Paskah hari ini. Ingat, Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kita kehidupan kekal. Karena itu beribadahlah dengan sikap yang benar. Yang pertama, siapkan hati yang sungguh-sungguh. Karena dengan persiapan hati yang sungguh-sungguh akan membuat ibadah kita, sekalipun berada di rumah, kita akan tetap fokus. Yang kedua, mari kita bersikap bukan menjadi penonton televisi ataupun penonton di HP, karena dengan sikap yang demikian, Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi bersikaplah seperti Bapak Ibu berada di dalam gereja. Sekalipun saat ini di rumah, tapi tempatkanlah diri seperti di dalam gereja. Sehingga hati Bapak Ibu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, berpakaianlah yang rapi, seperti engkau datang ke rumah Tuhan setiap saatnya, sekalipun tidak ada yang mengetahui di luar keluarga kita. Tapi dengan persiapkan pakaian yang rapi, menunjukkan Bapak Ibu siap untuk beribadah. Yang ketiga, ajak seluruh keluarga. Karena saat ini adalah saat yang terindah. Semua keluarga dapat berkumpul di mezbah Tuhan. Bawalah mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan, satu demi satu, dengan membawa mereka di dalam ibadah yang benar. Selamat beribadah, selamat berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika engkau berada di rumah pun, Allah hadir di sana. Soli Deo Gloria. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun, jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Damai menyertaimu. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian.
Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada saat ini kita mau mengambil sikap berdiri, kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Mari pada saat ini kita mau datang menyembah Tuhan, memenuhi undangannya untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita datang memuji memuliakan Tuhan, atas kebesarannya, keajaiban Tuhan kita. Hanya Dia tempat perlindungan, kekuatan. Ia yang mengetahui dalam isi hati kita dan selalu bersama dengan kita. Selalu bersamaku. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati kami Kau pun tahu, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
datang, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Segalanya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari kita memuji kebesaran. Memuji kebesaran
semua karya-Mu. Darah-Mu Tuhan selamatkan kami. Darah-Mu selamatkan, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkan, kuasa-Mu bangkitkan. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Piano akan tetap memujikan lagu ini. Mari kita sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memohon Tuhan untuk bisa melayakkan kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, memuji memuliakan nama Tuhan kita. Karena hanya dengan darah Tuhanlah kita beroleh keselamatan. Kita bisa dilayakkan untuk bisa datang di hadapan Tuhan. Dan hanya oleh darah-Nya lah kita bisa memperoleh harapan yang baru dalam hidup kita. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang telah membangkitkan Yesus dari kubur dan memberi kemuliaan. Pada saat ini ya Bapa, kami mau datang membawa hidup kami yang tidak layak ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, kalau kami melakukan dosa kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami kalau kami sering khawatir, sering takut, padahal kami tahu kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa, agar memiliki pengharapan dan selalu menaati atas seluruh perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mulia nama-Mu ya Bapa. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu telah selamatkan kami. Selamatkan, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam kebangkitannya kuasa dosa dikalahkan, dan dalam kebangkitannya kuasa dosa kita diampuni. Mari kita sama-sama mau menyanyikan, menyorakan kebangkitan Allah kita yang dahsyat. Allah bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita katakan sama-sama, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah kita dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah kita sangat-sangat dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang begitu dahsyat buat kita. Hanya Dialah harapan kita. Ia rela turun menjadi manusia, disiksa mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita memiliki harapan baru oleh karena penebusan itu. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah pujian, Hanya Kristus Harapanku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
pastinya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia. Yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walaupun dihina cerca, sampai dapat disalib, menanggung berkah ilahi, semua dosaku ditebus, karena matinya ku hidup. Dalam hidup ku tak sesal, dalam mati ku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Silahkan Lucy. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar di pagi yang masih gelap ini, kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan ketika kami mengakui kebangkitan Tuhan di dalam pagi itu. Karena itu, di saat kami merenungkan ini, biar kami boleh merasakan, mengalaminya akan kebenaran itu, sehingga hati kami dikuatkan untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan segenap hati, tanpa menoleh ke kanan ataupun ke kiri, karena kami tahu arah tujuan kami jelas. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Di dalam subuh-subuh semacam ini, mungkin kita mengalami satu kondisi yang susah bangun. Tetapi bersyukur kalau pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Maria melihat tempat itu, tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tentang kebangkitan Yesus, khususnya dalam bagian ini, ada seorang yang menamakan diri sebagai pengicu, ya, pengicu itu sedang menggugat. Ini dikatakan hanya sebuah dongeng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus itu sebuah dongeng dikatakan. Di dongeng dan fakta itu akan terlihat nyata ketika diletakkan di dalam waktu ataupun ruang. Orang itu mengatakan kebangkitan Kristus itu berita hoax. Berita hoax. Karena apa? Ini merupakan karangan cerita daripada Maria Magdalena. Padahal sesungguhnya dikatakan menurut dia, mayat Yesus itu memang dicuri, tapi bukan murid-murid yang mencuri, tapi yang mencuri itu para serdadu itu. Buktinya kuburnya tidak rusak, maka siapa yang bisa merusak meterai dari Pontius Pilatus? Tidak ada yang lain selain daripada memang pelan-pelan diambil, dan siapa yang ngambil adalah prajurit. Dengan tujuan apa? Membuktikan dia benar bangkit atau tidak, atau melindungi dari pencurian murid-murid dan mengatakan bangkit. Sehingga ketika Maria datang ke kubur itu, kemudian mengarang sebuah cerita. Karena cerita di dalam bagian itu dikatakan tidak masuk akal. Yang pertama tidak masuk akalnya apa? Tiba-tiba dikatakan Maria pada waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dia mengatakan kalau terjadi gempa bumi tentunya seluruh Yerusalem dengar. Seluruh Yerusalem merasakan gempa bumi itu. Dan ternyata tidak ada orang Yerusalem yang berbondong-bondong untuk mencarinya. Bahkan lebih yang kedua dikatakan ada malaikat yang wajahnya itu seperti cahaya kilat turun dari langit ke kubur itu. Apakah semua orang tidak bisa melihat? Tapi ternyata yang melihat hanya Maria. Sehingga pada waktu diinterogasi oleh orang mengatakan bagaimana kubur itu terbuka. Oh, gempa bumi. Lalu bagaimana lagi? Malaikat datang. Lalu bagaimana lagi? Oh, para prajurit seperti mati kutu. Terbengong-bengong, terdiam. Lalu ketika tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka, lalu Maria ingin menyentuhnya. Orang yang mau menyembah sesama manusia itu perlu latihan katanya. Perlu latihan. Jadi Bang Cu ini ingin mengatakan bahwa berita kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang hoax. Kebangkitan yang tidak benar. Tapi saya bersyukur bahwa Alkitab kita tidak hanya berbicara berkaitan dengan kebangkitan itu hanya perikop ini saja. Alkitab menjelaskan tentang kronologis yang mau dikatakan berkaitan dengan ruang dan waktu. Itu dongeng atau cerita akan dapat terbantahkan. Yang pertama bukti daripada Yesus bangkit, kita akan ulas di sana. Berkaitan yang pertama adalah kubur yang kosong. Oke, tadi mengatakan, si Bang Cu tadi mengatakan, oh kubur kosong karena mayatnya dicuri oleh prajurit. Tapi mari kita lihat bagaimana Yohanes pasal 20 ayat 6 dan 7. Ketika Petrus dan Yohanes masuk,
Kubur itu kosong. Kemudian apa? Kainnya itu berserakan di bawah, tapi kain peluhnya terlipat rapi di sana. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Bayangkan kain peluh, kain yang mengikat kepala ini terletak di atas. Di tempat kepala. Pertanyaannya adalah, apakah prajurit sedemikian rupa teliti, kemudian melipatnya, kemudian meletakkannya. Kalau prajurit yang ingin mencurinya, untuk menunjukkan bahwa, untuk mengkanter bahwa nanti ada kebangkitan, saya yakin akan dibawa apa itu? Kalau dipocong ya pocongnya, sak kainnya itu akan dibawa. Tetapi kenyataannya tidak, pakaiannya tetap ya kain pocongnya itu, kain kafannya itu terletak di bawah, kemudian kain yang mengikat kepalanya itu terlipat. Itu tidak mungkin dilakukan oleh pencuri ataupun dicuri. Tidak mungkin. Karena betul-betul dia melipatnya secara rapi. Itu hanya mungkin kalau orang itu sendiri yang bangkit kemudian merasa maaf, misalkan nafasnya agak kurang enak. Karena apa? Kena maskernya itu ya. Kemudian dilepasi pelan-pelan, kemudian digulung, lalu duduk, diletakkan di atas kepalanya, kemudian melepaskan kain kafannya. Itu mungkin. Saya bersyukur Alkitab kita menjelaskan itu. Walaupun kita diperhadapkan dengan orang-orang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu hak. Berikutnya bukan hanya kubur yang kosong, tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Itu betul-betul tanda-tanda yang nyata bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama kita akan melihat tanda apa saja. Yang pertama, tanda yang ditunjukkan oleh Yesus adalah lubang paku dan lubang tombak. Ketika dia bersama dengan murid-muridnya, 10 murid tanpa Thomas, kemudian murid-murid mengatakan kepada Thomas, Thomas, Guru telah bangkit. Tapi Thomas mengatakan apa? Sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lubang paku dan ke bekas lubang tombak itu, aku tidak percaya. Dan Yesus sungguh-sungguh walaupun dikatakan oleh ini Bang Cu tadi mengatakan itu juga hoak karena apa? Sudah 8 hari, sudah menutup kalau memang sungguh. Tapi kok lubangnya tetap. Tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Akan tetap mempertahankan tanda-tanda penyalipan. Tanda-tanda itu untuk apa? Untuk menunjukkan memang dia pribadi yang hidup. Walaupun seharusnya dia mati. Ternyata Thomas ketika ditunjukkan itu lubang itu, Thomas tidak protes. Loh ini sudah 8 hari kok masih lubang? Enggak. Tapi dia langsung bertelut dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian berikutnya, apa saja yang ditunjukkan oleh Tuhan? Kegiatan dia yang selama ini telah terjadi, yaitu mengajar, itu tetap dilakukannya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan 31, ketika dia bertemu dengan kedua muridnya yang menuju perjalanan ke Emmaus, tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar dilakukan, yaitu apa? Mengajar kitab suci. Mengajar kitab suci. Murid-murid itu membicarakan tentang peristiwa yang menghebohkan Yerusalem. Lalu Yesus datang di tengah-tengah mereka, ngajak ngomong, kemudian menceritakan tentang apa? Mesias memang harus mati. Kemudian dia menceritakan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Sampai akhirnya murid-murid itu masih belum bisa melihat Yesus karena mungkin kalutnya. Lalu pada saat dia melakukan hal yang sama yang sudah pernah dilakukan, yaitu memecah-mecahkan roti, baru dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Ia melakukan tradisi, bukti-bukti melakukan itu. Kalau itu bukan Yesus, orang lain, tidak mungkin kebiasaan ini dilakukan, yaitu mengajar tentang firman Tuhan, mengajar tentang
ayat-ayat Tuhan yang di dalam perjanjian lama dengan jelas, dengan gamblang, dengan antusias. Lalu dia juga tidak akan pernah mengkopi gaya Yesus memecah-mecahkan roti. Itu menunjukkan Yesus itu bangkit. Kalau misalkan orang yang lain yang hanya untuk menutupi kisah cerita atau dongeng, maka ia akan lupa kebiasaan-kebiasaan Yesus karena dia bukan Yesus. Dia tidak tahu. Tapi ini benar-benar tahu. Dan murid itu mengetahui Yesus karena apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus. Selain mengajar, memecahkan roti tadi, maka dia baru tahu itu adalah gurunya. Itu adalah Yesus. Itu bukti kebangkitan Kristus. Kemudian yang lebih luar biasa saya katakan secara natural. Yesus itu setelah dikenal murid-muridnya semuanya, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 41, di sana Tuhan Yesus menanyakan apakah ada lauk di antara kalian. Kemudian dikatakan mereka memberikan sepotong ikan goreng, kemudian Tuhan Yesus makan. Kemudian Tuhan Yesus makan. Ini merupakan materi yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kalayak ramai, kepada murid-muridnya. Bahwa dia benar-benar manusia yang sempurna setelah bangkit itu. Karena apa? Ia pun masih bisa makan. Kalau hantu tidak akan bisa makan. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu ada saudara, keluarga, orang tua yang meninggal. Kemudian masih belum percaya kepada Tuhan, dikasih makanan apapun juga tidak akan pernah terhilangkan. Tidak akan pernah berkurang. Tapi Yesus Kristus sepotong ikan goreng dimakan semuanya. Menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Dengan tanda tangannya, di tangannya masih lubang, di lambungnya masih terluka, dia tetap bisa makan ikan goreng. Karena dia adalah manusia yang sudah bangkit. Ini membuktikan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Selain tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus secara nyata kepada murid-muridnya. Yaitu malaikat Tuhan di tempat ini. Saya pikir ini bukan sebuah cerita konyol atau dongeng yang dibuat oleh Maria Magdalena. Tapi benar-benar malaikat. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Malaikat itu berkata apa tadi? Kamu mencari Yesus yang sudah disalib itu toh? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Sekarang kamu pergilah ke Galilea. Beritakan kepada saudara-saudara yang lain pergi ke Galilea. Kalau itu adalah dongeng buatan Maria, makan ikan goreng tadi itu tidak terjadi. Karena apa? Makan ikan goreng itu di tepi danau Galilea. Kalau Maria yang membuat cerita, bukan malaikat yang berbicara, maka Maria tidak akan bisa menggenapi bagian-bagian firman Tuhan yang berikutnya. Kenapa? Dia juga nggak ada persiapan apa, dia ke kubur itu juga nggak ngerti bahwa dia akan bangkit, nggak punya persiapan apa-apa dia. Dia hanya ingin menilik kubur Tuhannya, kemudian mau merempah-rempahi ataupun mengunjungi saja. Hanya mengunjungi saja. Lalu kok dia bisa membuat cerita? Tapi masalahnya cerita itu benar-benar terjadi. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid semuanya di Galilea. Kalau itu cerita Maria Magdalena, maka Yesus bisa mungkin menampakkan diri tidak di Galilea. Tapi karena memang malaikat yang memberitahukan dan tahu rencana Yesus Kristus untuk menemui murid-muridnya di Galilea, maka itu terjadi klop. Jadi kalau ada orang mengatakan menggugat, ini bukan malaikat yang menemui Maria, itu hanya cerita, maka akan terbantahkan dengan sendirinya. Karena Yesus benar-benar menemui murid-muridnya di Galilea. Jadi kebangkitan Kristus selain diberitakan oleh Maria, diberitakan oleh murid-murid, diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri, tapi juga diberitakan oleh malaikat.
maka ini menjadi saksi yang luar biasa. Saksi itu lebih dari 2, lebih dari 1, itu baru benar. Sekarang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Prajurit menyaksikan walaupun ketakutan. Maria menyaksikan. Murid-murid menyaksikan. Ke-11 murid menyaksikan. Malaikat juga menyaksikan. Maka Yesus bangkit. Kemudian yang terakhir saya katakan bukti daripada Yesus bangkit adalah apa? Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Yang mengubah hidupnya. Yaitu perjalanan dia pada saat menuju ke Damsyik itu. Menuju ke Damsyik itu. Ingat, sekali lagi ingat. Tujuan daripada Paulus pergi ke Damsyik adalah menangkap anak-anak Tuhan. Menangkap murid-murid Yesus. Membunuhnya. Lalu suatu hal yang mustahil. Tiba-tiba dia berubah mau menjadi pembela murid-murid Tuhan. Menjadi pembela Tuhan. Kalau itu bukan karena Tuhan. Walaupun mungkin pada waktu dia jatuh, hanya dia sendiri yang melihat sinar itu. Tetapi sekitarnya, teman-temannya semua mendengar suara itu walaupun dia tidak melihat. Hanya Paulus yang melihat. Tapi buktinya adalah apa? Saya sungguh bersyukur sekali. Alkitab itu dengan sempurna mencatatnya. Tidak ada celah untuk orang bisa mencelanya. Yaitu apa? Tiba-tiba Paulus melihat itu langsung buta. Nah, teman-temannya kenapa kok nggak buta? Karena memang Paulus yang mendapatkan sinar daripada Kristus, kemudian buta. Ini bukan tiba-tiba Paulus itu sakit di tengah jalan, bukan. Karena apa? Dibuktikan lagi. Paulus kemudian diberitahukan kamu harus ke tempat itu, nanti ada Ananias yang dari kota ini, maka akan menumpangkan tangan. Dan itu semuanya terjadi. Jadi bukan dongeng. Yesus berbicara kepada Ananias, berbicara juga kepada Paulus bahwa dia akan terbuka matanya. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bangkit karena dia menjumpai bukan rohnya, bukan hantunya. Dia bisa berbicara dengan sungguh-sungguh. Nah, implikasinya dari pembuktian yang pagi hari ini saya sampaikan adalah apa? Seperti tema kita pada saat ini. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi. Jadi setelah kematian ada kehidupan lagi dan sebagai contoh dan yang sulungnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa setelah mati ada kebangkitan dan kehidupannya itu bersifat kekal. Entah di surga, entah di neraka nantinya. Tapi yang jelas melalui firman Tuhan pagi ini, melalui tema ini menunjukkan bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada kehidupan. Ada kehidupan. Karena itu, kalau di depan masih ada satu kehidupan. Dan kehidupan itu akan membinasakan. Karena kehidupan ke depan itu membinasakan ataukah menghidupkan. Maka yang menentukan adalah saat ini. Maka percayalah. Kalau yang lain-lain memberikan pengajaran. Tidak ada contoh setelah mati ada kebangkitan. Setelah mati ada masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada contoh sama sekali. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa Yesus memberikan contoh. Ada kehidupan itu. Tujuan daripada tema ini, kita bersyukur kita telah mengenal Yesus yang sudah bangkit. Yang akan memberikan juga kebangkitan bagi kita. Dan Yesus sedang naik ke surga dan berada di surga. Itu juga merupakan pengharapan kita. Bahwa kita akan masuk ke tempat itu bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus sendiri telah berbicara seperti di dalam nas pembimbing tadi. Bahwa Yesus bangkit untuk memberikan keselamatan kita, untuk memindahkan kita dari neraka menuju surga. Karena itu mari kita selalu bijaksana dalam hidup ini. Yaitu apa? Kalau hari ini kehidupan kita ini menentukan untuk kehidupan kita setelah kematian, maka mari
kita persiapkan dengan baik, kita lakukan dengan baik kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, dan lebih-lebih menjadi garam dan terang. Soli Deo Gloria. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak orang-orang yang ingin menggugat kebenaran Alkitab. Mereka mencoba memelintirnya dari sana sini. Tapi kami bersyukur Alkitab begitu lengkap memberikan satu pengajaran, memberikan satu bukti-bukti bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta real yang memberikan teladan bagi kami bahwa setelah kematian ada kehidupan. Karena itu Tuhan, ajarkan kami supaya kami tidak semena-mena, tidak sembarangan menjalani hidup ini. Karena ini akan kami pertanggungjawabkan di dalam kehidupan setelah kematian itu. Dan Kristus telah memberikan petunjuk, menjadikan contoh, menjadikan teladan bahwa benar-benar Ia memiliki tubuh yang sempurna di dalam kebangkitan itu sendiri. Dan kami pun akan memiliki itu. Karena itu Tuhan, kami rindu setelah kematian itu kami menikmati kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk mengikut Engkau, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Yekti. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, segala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang bertanggung sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada yang ketiga bangkit pula termati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita mengambil waktu, kita mau mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat. Kita mau nyanyikan satu lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini, bagi
atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan Baik jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Untuk 2 pokok doa yang pertama saya rindu untuk kita bersama-sama mendoakannya. Untuk yang selanjutnya nanti saya yang akan memimpin kita. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita semuanya bersatu hati, kita berdoa untuk tim medis yang berada di garis depan di dalam penanganan virus corona ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam berita-berita, ada banyak di antara mereka yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak bertemu dengan keluarga. Mereka berhadapan dengan bahaya maut setiap hari. Mereka berjuang untuk kita. Bapak Ibu, mereka bisa dikatakan adalah pahlawan-pahlawan di tengah-tengah pandemi ini. Oleh sebab itu mari kita doa buat mereka, agar Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan juga yang melindungi mereka karena ada beberapa orang di antara mereka yang menjadi korban. Untuk pokok doa yang kedua nanti, mari kita doakan juga untuk virus ini. Kita memohon kuasa Tuhan, boleh Tuhan nyatakan. Yang menyelamatkan kita dari keadaan ini bukanlah iman kita sekalipun, tetapi hanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh angkuh, tetapi kita harus menyerahkan pengharapan kita, memohon kasih Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kita. Dan biarlah di dalam momen Paskah ini, kita menyatakan kasih ini dengan bersatu hati di dalam doa kita. Kita berdoa untuk mereka yang berada di garis depan. Dan kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk dunia. Kita berdoa untuk wabah virus corona ini. Untuk pokok-pokok doa yang berikutnya nanti saya yang akan memimpin kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyatukan hati Tuhan. Kami berdoa untuk wabah yang saat ini membuat dunia di dalam ketakutan. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan kematian ini terjadi di tengah-tengah kami. Bahkan di tengah-tengah umat-Mu. Hari demi hari, ribuan orang, ribuan korban berjatuhan ya Tuhan. Namun di tengah-tengah semuanya itu kami bersyukur untuk orang-orang ya Tuhan, yang mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, rela untuk tidak bertemu dengan keluarganya selama berminggu-minggu. Mereka berjuang untuk kami, mereka berjuang untuk para korban, mereka mempertaruhkan semuanya Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang telah terjangkit. Mereka-mereka yang ada di garis depan. Bapa di dalam surga, kami tidak bisa berbuat banyak untuk dapat menolong mereka.
Namun pada saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu kuasa-Mu Tuhan tidak jauh dari mereka. Topang mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat-Mu. Berkati mereka juga dengan kesehatan Tuhan. Sebab ada begitu banyak di antara mereka yang telah menjadi korban wabah ini. Berkati juga keluarga mereka. Mungkin keluarga mereka di dalam kesedihan, di dalam ketakutan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang teguhkan. Dan biarlah jeripah yang mereka tidak menjadi sia-sia. Bapa di dalam sorga, setiap saat mereka berjuang untuk kami. Berkati kami semua juga Tuhan, agar kami dapat mendukung mereka ya Tuhan. Dengan menaati semua instruksi-instruksi pemerintah ya Tuhan. Dengan bekerja sama bersama-sama. Kami bersyukur kami boleh melihat kesaksian-kesaksian di berbagai belahan dunia ya Tuhan. Negara-negara yang sungguh-sungguh menaati prosedur-prosedur ini. Mereka pelan-pelan, hari demi hari, mulai dilalui oleh wabah ini. Biarlah di Indonesia kami juga sama. Secara khusus gereja-gereja, biarlah kami menjadi panutan, kami menjadi teladan, kami menjadi inspirasi di dalam perjuangan kemanusiaan ini. Jangan izinkan iman kami membuat kami menjadi batu sandungan, di mana orang tidak lagi melihat kami punya hati kemanusiaan, tetapi justru dengan iman kami menunjukkan peri kemanusiaan yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mempedulikan satu sama lain, kami mempedulikan masa depan orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Sebab setiap manusia adalah gambar dan rupa-Mu. Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika memang wabah ini terjadi karena dunia yang sudah semakin jauh dari Engkau, jika semuanya karena dosa-dosa kami, maka saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu mendengar kami sebagai anak-anak-Mu. Mungkin kami hanya sebagian dari sekian juta orang di tengah-tengah dunia, umat-Mu yang ada di gereja GKT Philadelphia. Namun kami percaya, Engkau Tuhan apabila berkenan untuk mendengar kami, maka Engkau sanggup untuk menjawab doa-doa kami. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Apabila ada hal-hal yang Tuhan ingin peringatkan kepada kami melalui wabah ini, Tuhan, kami membuka hati untuk Engkau. Berbicaralah di dalam hati kami, ingatkanlah kami, koreklah kesalahan kami ya Tuhan, dan ubahkanlah hati kami. Kami juga memohon kepadamu, lepaskan kami dari wabah ini, lepaskan keluarga kami, lepaskan keluarga jemaat-Mu dimanapun berada, dan tolong Indonesia, tolong dunia ya Tuhan. Kami teringat berdoa untuk Amerika, untuk Italia, yang saat ini bergumul untuk pemakaman pun Tuhan, sudah tidak cukup lagi, karena begitu banyaknya korban yang berjatuhan setiap hari. Bapa, kami mohon kepadamu, kasihani kami Tuhan. Pandanglah kami sekali lagi di dalam anugerah-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, saat ini hamba berdoa juga untuk perekonomian Indonesia dan setiap jemaat-Mu, bahkan perekonomian dunia di tengah-tengah wabah ini. Di mana keadaan ini berdampak ya Tuhan, di dalam semua usaha dan pekerjaan. Ada banyak terjadi PHK di mana-mana. Bapa di dalam sorga, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biarlah Engkau memandang kami sekali lagi di dalam kasih-Mu, dan Engkau tetap memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, kami tidak khawatir bahwa Engkau sanggup untuk memelihara kami. Sebab kehidupan kami bukanlah sebuah kesalahan. Engkau Bapa yang menciptakan kami, sanggup untuk memelihara kami. Hanya tolong kami untuk selalu memandang kepadamu. Kami juga menyatukan hati berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan. Teringat berdoa untuk Pak Cungki, Ibu Gimsok, Ibu Irma, Pak Peter, Ibu Toto, Mak Erniwati, Ibu Feve, Losepin yang dalam pemulihan, dan jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan,
Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga menyatukan hati berdoa, biarlah di dalam momen-momen social distancing ini Tuhan, kami boleh menggunakan waktu-waktu itu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah sukacita kami, hati kami tetap memandang kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kami semakin teguh. Dan biarlah juga Tuhan, seluruh dunia disadarkan melalui wabah ini bahwa kehidupan bukanlah milik kami. Kehidupan itu tidak terletak kepada uang, tidak terletak kepada harta, tidak terletak kepada kekuasaan, tetapi kehidupan itu terletak di dalam tangan Tuhan. Sehingga melalui wabah ini kami disadarkan bahwa kami tidak dapat hidup selain oleh anugerah-Mu. Dan itu membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas seruan dan doa kami ini. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kehidupan kami pun boleh ada sampai hari ini. Itu tidak terlepas dari anugerah-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa ditransfer pada rekening yang tertera pada layar, atau Bapak Ibu bisa menghubungi majelis atau hamba Tuhan yang ada. Mari kita mau bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri kami. Kami bersyukur atas keselamatan, sukacita, pengharapan, dan kebangkitan Kristus untuk kami. Bangkitkan semangat kami untuk terus berbuat dan terus berbagi dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau kembalikan segala hormat dan kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Doksologi, doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Yekti dan kita aminkan dengan amin song. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kuasa kebangkitan memberkati engkau dengan limpah, memberikan engkau kecukupan, memberikan engkau perlindungan, memberikan engkau pengharapan, dan bahkan memberikan kepastian dalam hidupmu untuk menikmati yang baik yang ada di dalam kerajaan surga yang telah disediakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Sehingga kuasa kebangkitan membangkitkan hidupmu untuk terus mengiring Kristus sampai pada kesudahannya. Dan engkau menerima segala yang terbaik. Damai sejahtera itu nyata atas hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali. Amin.
Dipersilahkan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.